depan. Oke, halo semua dan juga halo para dewan juri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Enos Endurus Bayar dari Fakultas Teknik. Dan sebenarnya terima kasih buat kesempatan kali ini. Aku ingin mempresentasikan hasil karya komik yang udah aku buat untuk IAW tahun ini. Boleh lanjut? Oke, jadi untuk komik kali ini itu aku judulkan sebagai Stumble But Not Fall. Next. Judulnya Stumble But Not Fall, judulnya action, dan sinopsisnya adalah dimana komik ini menceritakan tentang MC-nya yang sedang berada di dunia maya yang bertantangan dan sudah mencapai level terakhir, dan dimana di level terakhir ini dia itu dihadapi dengan bos besar kayak the final boss yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Nah, cara dia untuk mengalahkannya adalah dengan mengoptimalkan potensi dari dia sendiri, yaitu bakal jelasin nanti. Nah, akhirnya setelah dia bisa melakukan hal itu, dia bisa mengalahkan si final boss tersebut dan mendapatkan harta karun di level terakhirnya, yaitu diri dia sendiri. Next. Oke, jadi ini adalah main karakter dari yang aku buat, yang dimana main karakter ini menggambarkan diri aku sendiri. Ini kalau bisa dilihat outfitnya sama, ya. Dan dia ini merupakan seorang mahasiswa arsitektur UI yang bersemangat dalam menjelajahi dunia maya dan terus mengasah keterampilannya di berbagai tingkatan dari level-levelnya itu. Nah, dari karakter RCU ini bisa dilihat dari ini jakars, yang dimana jakars ini tuh artinya jaket arsitektur, jadi kayak jaket himanya. Terus ada juga the feeling, yang dimana the feeling ini merupakan realisasi dari abstraksi manusia yang digambarkan secara malas, yang untuk melambangkan demotivasi manusia, especially aku dalam menggambar manusia di kelas arsitektur gitu. Next. Oke, sebelum mulai di bagian breakdown komiknya, ini mau breakdown timnya dulu, yang dimana kalau dari sesuai brief itu kita bisa lihat kalau misalkan briefnya itu harus menggambarkan petualangan si MC-nya ini di dunia maya untuk melewati berbagai macam level untuk mendapatkan harta karun. Dan juga konteks kedua adalah komiknya ini harus disesuaikan dengan konteks penulis. Jadi dalam konteks ini adalah aku sendiri sebagai penulis. Nah, karena di poin kedua ini dibilang kayak gitu, di sini aku untuk mencoba untuk nge-bring up real life problem yang aku alami sebagai mahasiswa arsitektur, yang dimana kita ini banyak tugas, terus kita demo, tapi dari yang aku lihat dari diri aku dan juga teman-teman aku di studio adalah kita ada contrast line, yang dimana walaupun kita demo, kita tuh masih bisa membentuk output yang maksimal, tapi dari sini juga akhirnya kita kadang suka overwhelm, lupa diri dan juga sombong. Next. Nah, dari 3 output tadi, cara menanganinya itu adalah dengan kita memiliki kemampuan untuk melihat potensi diri kita untuk tetap tenang dalam melakukan sesuatu, gak terburu-buru, dan juga untuk bersyukur dalam segala hal, yang akhirnya aku jadikan sebagai konten komik UIAW tahun ini. Next. Oke, jadi untuk page pertamanya itu merupakan bagian hook dan first act of design, yang dimana di sini menggambarkan bahwa si MC ini udah sampai di level terakhir, bisa dilihat di bagian kanan atas itu menunjukkan kayak final level, dan di situ dia tiba-tiba diserang sama final bossnya. Next. Nah, walaupun tadi di page pertama kita udah bisa lihat kalau misalkan si MC ini bisa mengelak si serangannya, tapi ternyata di page kedua ini, the first major plot point-nya ini menunjukkan bahwa si monster ini bisa nge-reconnect dirinya gitu, jadi kayak dia ngebangkitkan dirinya lagi. Next. Lalu akhirnya di page 3 masih di second act part 1, yang dimana di situ ada strong reaction dari si MC-nya itu, yang dimana MC itu realize kalau misalkan si antagonisnya ini sulit dikalahkan. Next. Lalu di page 4 akhirnya ketika si MC-nya ini udah mencoba buat melakukan serangan yang menurut dia udah terbaik, dia tuh ngeliat kalau misalkan serangannya itu masih sia-sia karena si final boss-nya ini masih bangkit gitu. Nah, akhirnya dia diserang sama si monsternya, dia terbental, dan itu kayak dia mulai sadar kayak kenapa dia itu belum bisa untuk mengalahkan si monsternya itu gitu. Next. Lalu akhirnya di page 5 ini nunjukin the realization of si MC ini, yang akhirnya tuh dia sadar kenapa dia tuh masih belum bisa mengalahkan si monsternya itu. Next.
Akhirnya di page 6 ini merupakan klimaksnya yang dimana setelah dia sadar untuk menggunakan potensi dirinya itu, dia bisa melawan si final boss itu secara dengan klimaks gitu. Dan di sini juga diilustrasikan dengan singa yang menggambarkan simbol dari fakultas teknik, yaitu singa itu sendiri. Lalu di page 7 next, akhirnya di bagian resolution yang dimana akhirnya si final boss ini udah Oke, itu saja. Terima kasih. Untuk moralnya adalah sebenarnya apa yang disampaikan adalah untuk tetap walk but don't run. Kenapa? Karena kadang kalau misalkan kayak kita terburu-buru melakukan sesuatu itu kita kurang careful dalam menjalankan sesuatu. Jadi yang pengen disampaikan adalah untuk tetap jalan aja istilahnya. Terima kasih. Paling saya sedikit beda untuk komik hitam putih gini ya, terlalu apa ya, rada kurang berani guys ditarik-tarikannya, masih terlalu nuansa actionnya nggak terlalu berasa gitu maksudnya. Pesannya sih udah bisa dinikmatin ya, cuma itu aja sih palingan. Ya, apalagi hitam putih kan waktunya kerjainnya nggak secapek yang lain, harus coloring ya. Ya sebenarnya konteks waktu juga sih. Konteks waktu ya. Kurang ya. Itu aja sih, itu masukan aja sih. Oke. Ya, selebihnya bagus ya. Ya, thank you kan. Aku agak beda. Kalau menurut aku actionnya cukup bagus. Kamu biasa baca komik ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Ini pertama kali aku bikin komik. Oh serius? Iya. Ini pertama kali bikin komik, berarti kayak referensi aksinya itu dari mana? Referensi siapa? Bikin kayak komik aksi ini referensinya itu dari mana? Sebenarnya kalau teknik menggambar emang udah diajarin selama studi arsitektur. Kayak pose-pose dynamic pose gitu emang udah ada kelasnya sendiri gitu. Jadi kayak cuma diimplementasikan aja di komik ini. Oh jadi intinya kayak kamu nggak misalnya kayak nggak baca Jujutsu Kaisen gitu buat referensi. Tapi menurut aku udah cukup bagus sih. Menurut aku kamu bisa bikin komik action yang sebenarnya kalau dilihat secara detail gitu, dynamic posesnya gitu, movementnya itu bagus banget menurut aku. Cuman mungkin karena emang ini hitam putih, menurut aku ada benarnya juga kata Kak Lux kalau misalnya arsirannya ditambahin gitu, jadi kelihatan lebih apa ya, lebih terisi aja gitu komiknya. Nah secara paneling juga menurut aku walaupun halamannya terbatas, kamu bisa masukkan banyak panel yang gambarnya jelas terlihat juga kalau dilihat detail-detail dengan rapi dan terstruktur, itu yang menurut aku yang bagus gitu. Cuman emang karena panelnya kecil tadi emang ada beberapa teks yang harus di zoom lagi aja gitu ya, itu sih masukan dari aku. Tapi overall movement actionnya itu udah dapat banget sih. Oke. Ya, Terima kasih Kak. good job.